Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalah 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana awal mula pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha warḍaha, dan bagaimana kisah bahwasanya beliau berdua itu di wasilah antara beliau berdua itu adalah besti atau teman dekat yang juga sepupu dari Sayyidah Khadijah, yaitu Sayyidah Nafisah binti Munayyah. Lalu juga kita sudah mengetahui bagaimana karakter Sayyidah Khadijah dan juga hikmah yang tersimpan di dalam pernikahan Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana usia beliau berdua itu terpaut 15 tahun. Dan kita sudah sebutkan juga bahwasanya salah satu fadilahnya atau hikmahnya adalah agar nantinya Sayyidah Khadijah bukan hanya sebagai menjadi istri, tapi juga sebagai ibu yang nantinya akan ngemong atau menyayangi Nabi Muhammad di saat beliau itu menerima beban risalah, di saat beliau itu disakiti dan diganggu oleh kufar Makkah ketika itu. Selanjutnya kita akan memasuki bab tentang putra-putri Sayyidah Khadijah atau putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Ini bab auladuha radhiyallahu anha, yaitu putra-putri atau anak-anak Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jami'u auladin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seluruh anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hum min ummil mu'minina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Mereka semua itu dari ummil mu'minin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Fagat waladat lahu awalan al-Qasim. Fagat waladat, maka sungguh telah melahirkan, lahu untuk Nabi, awalan pertama kali, yaitu Sayyidah Khadijah melahirkan siapa? Al-Qasim, yaitu Sayyidina Qasim. Thumma Zainab, kemudian Sayyidah Zainab. Thumma Ruqayyah, kemudian Sayyidah Ruqayyah. Thumma Ummu Kulthum, kemudian Ummu Kulthum. Thumma Fatimatuz Zahra, kemudian yang terakhir adalah Sayyidah Fatimatuz Zahra. Thumma ba'dal bi'atsah, kemudian setelah bi'atsah atau diangkat menjadi nabi, waladat, Sayyidah Khadijah melahirkan lagi, lahu untuk Nabi, melahirkan siapa? Yaitu Abdullah, yaitu Sayyidina Abdullah, wa huwa alladhi yusamma bit-tayyib wat-tahir alaihim ridwanullahi jami'a. Dan Sayyidah Abdullah itu adalah seseorang yang dijuluki atau mempunyai julukan sebagai at-tayyib at-tahir. Alaihim ridwanullahi jami'a, semoga ridha Allah senantiasa kepada mereka semua. Jadi di sini disebutkan bahwasanya seluruh putra putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya berasal dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jumlahnya semua itu ada 6, yaitu 2 laki-laki dan 4 perempuan. Seperti yang masyhur kita ketahui, bahwasanya 6 putra-putri beliau itu berasal dari Sayyidah Khadijah, dan ada satu yang tidak disebutkan di sini,
yaitu Sayyidina Ibrahim yang berasal dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, seperti yang banyak diketahui di dalam bait Nazam Aqidatul Awam, yaitu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini dha yulaqabu atahu Ibrahimu min sariyah wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa ummu Kulthumin zakat radiyah Fatimatuz Zahra'u ba'luha Ali wa ibnahuma Sibtaini fadluhum jali. Jadi itu adalah putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar, yaitu yang 6 itu berasal dari Sayyidah Khadijah, dan hanya 1 yang berasal dari budak yang bernama Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Nah, putra-putri itu ya, putra-putri Nabi itu ya seperti yang kita ketahui, 2 laki dan 4 perempuan. Jadi putra yang pertama yang tertua dari Sayyidah Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidina Qasim. Thumma Zainab, kemudian Sayyidah Zainab, thumma Ruqayyah, thumma Ummu Kulthum, thumma Fatimatuz Zahra. Jadi yang paling tua itu adalah Sayyidina Qasim, kemudian Sayyidah Zainab, kemudian Sayyidah Ruqayyah, kemudian Sayyidah Ummu Kulthum, dan yang paling kecil dari cewek-cewek ini adalah Sayyidah Fatimatuz Zahra. Dan nantinya yang putra yang paling terakhir yaitu Sayyidina Abdullah yang lahir setelah Nabi itu diangkat menjadi Rasul. Tuwfiyal Qasim wa qad balagha minal umri sanatain. Tuwfiyal Qasim, Sayyidina Qasim wafat, wa qad balagha, dan beliau telah sampai minal umri, umurnya yaitu sanatain 2 tahun. Ai fi hayati abawai, yaitu di dalam kehidupan 2 orang tuanya, dalam artian dalam keadaan 2 orang tuanya itu masih hidup. Wa kana awwala man mata min auladihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana, dan ada siapa Sayyidina Qasim, awwala man mata itu adalah orang yang pertama atau anak yang pertama wafat, min auladihi, dari anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma mata, kemudian wafat, ba'dahu, setelah Sayyidina Qasim, Abdullah, yaitu Sayyidina Abdullah, fi hayati abawaihi, di dalam kehidupan kedua orang tuanya, dalam artian kedua orang tuanya masih dalam keadaan hidup. Kadzalik juga. Fahadzani, maka 2 putra ini, al-ithnani, mata, beliau berdua itu wafat, fi hayati ummihima, di dalam hidupnya ibunya mereka berdua, yaitu dalam keadaan Sayyidah Khadijah masih hidup, radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridhoi mereka semua. Jadi putra-putri Nabi, putra-putra Nabi itu yang 2, yaitu Sayyidina Qasim dan Sayyidina Abdullah, itu wafat ketika masih kecil. Dan saya ingat dulu pernah diberitahu bahwasanya salah satu hikmah kenapa kok putra Nabi yang laki-laki itu diwafatkan ketika masih kecil, salah satu hikmahnya adalah bahwasanya karena posisi Nabi itu sebagai Nabi akhir zaman, sehingga ditakutkan nantinya, karena kalau melihat dari nabi-nabi Bani Israel itu rata-rata mereka itu kalau ayahnya nabi biasanya itu anak turunnya itu nabi, entah itu anak turunnya langsung atau biasanya cucu-cucunya itu pasti ada yang juga ikut nabi. Contohnya aja Sayyidina Ibrahim itu mempunyai anak Sayyidina Ismail, dan juga mempunyai anak Sayyidina Nabi Ishak, yang juga mereka itu semua nabi. Maka ditakutkan nanti putra-putra nabi ini jikalau tetap hidup nantinya akan dinabikan oleh para sahabat di masa itu. Makanya disebutkan salah satu hikmahnya mereka itu diwafatkan ketika masih kecil adalah supaya tidak dianggap sebagai nabi selanjutnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena Rasulullah itu adalah khatamul anbiya wal mursalin, adalah penutup dan juga terakhir daripada nabi-nabi dan para rasul. Itu adalah salah satu hikmahnya. Waqad tazawwajat, dan telah menikah atau pernah menikah, bintaha, kedua putri Sayyidah Khadijah, yaitu Ruqayyah wa Ummu Kulthum, yaitu Sayyidah Ruqayyah wa Ummu Kulthum, fil bidayah, di awal-awal, ala Utbah wa Utaibah, yaitu dengan Utbah dan Utaibah, ibna Abi Lahab, yaitu yang mana mereka berdua itu adalah dua anak dari Abu Lahab, amin Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Abu Lahab itu adalah paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ai annal aqda qattam, yaitu yakni bahwasanya akad pernikahannya itu sudah selesai. Lakin akan tetapi lam yadkhula, mereka berdua itu tidak sampai didukhul atau tidak sampai di berhubungan suami istri, bihinna, dengan mereka berdua, yaitu dengan Sayyidah Ruqayyah dan Ummu Kulthum, abadan, sama sekali. Wa ba'da an sadda'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan setelah Nabi itu membuat marah atau membuat pening Abu Lahab, bida'watihi, dengan dakwahnya Nabi, amarahuma, maka Abu Lahab itu menyuruh dua anaknya, yaitu Utaibah dan Utbah itu, abuhuma, yaitu ayahnya mereka berdua itu Abu Lahab, yaitu Abu Lahab, wa ummuhuma, dan ibunya mereka berdua, yaitu Ummu Jamil, yaitu istrinya Abu Lahab ini, Ummu Jamil, menyuruh apa? Ayyufariqa bintain nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk menceraikan kedua putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ighadhatan lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ighadhatan, sebagai bentuk marah, lahu, kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa hatta yushghilahu, dan bahkan mereka berdua, yaitu Abu Lahab dan Ummu Jamil istrinya, itu selalu mengganggu Nabi, bi ahlihi, ya, dan juga dengan keluarganya Nabi juga, wa baitihi, dan rumahnya Nabi, rumah tangga Nabi, anid da'wah, mengganggu Nabi dari apa? Yaitu dari dakwah, wa mahamiha, dan juga kepentingan-kepentingan atau urusan-urusan yang berkaitan dengan dakwah. Waqila, dan dikatakan, annahu lam yatimma zawajun aslan, bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya belum sempurna pernikahannya sama sekali, yaitu belum sampai terjadi pernikahan antara Sayyidah Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu dengan Utbah dan Utaibah tadi. Bal kanat khitbatan faqat, akan tetapi hanya sekedar lamaran atau khitbah. Jadi kedua putri Nabi, yaitu Sayyidah Ruqayyah dan Ummu Kulthum, itu awalnya sudah jadi kedua putri Nabi, yaitu Sayyidah Ruqayyah dan Ummu Kulthum, itu awalnya sudah pernah menikah dengan Utbah dan Utaibah, yaitu dua anak dari Abu Lahab laknatullah alaih, mau bilang radhiyallahu anhu sampean. Jadi sudah pernah menikah dengan kedua anaknya Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah. Akan tetapi disebutkan bahwasanya pernikahan mereka itu ya sudah akad, cuma mereka itu belum sampai berhubungan suami istri. Jadi sudah menikah tapi belum sampai didukhul. Lalu ketika Nabi itu mendapat risalah, ketika Nabi itu mulai menyebarkan agama Islam, maka sebagai bentuk kemarahan dari Abu Lahab, sebagai bentuk tidak terima dari dia, akhirnya Abu Lahab itu menyuruh dua anaknya, yaitu Utbah dan Utaibah, yang menikah dengan dua putri Nabi, untuk menceraikan mereka berdua sebagai bentuk kemarahan dan penentangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan pada akhirnya Abu Lahab dan istrinya, yaitu Ummu Jamil, itu adalah dua orang yang gentar untuk yang selalu mengganggu Nabi di dalam dakwahnya.
baik Nabi ataupun keluarganya atau bahkan rumah tangganya. Seperti diceritakan bahwasanya Abu Lahab itu sering menaruh kotoran atau melempar kotoran di jalan di depan rumah Nabi yang menuju Masjidil Haram. Tujuannya apa? Ya untuk mengganggu Nabi ketika subuh. Nabi itu kalau dulu kan nggak kelihatan penerangan, nggak ada penerangan, sehingga sama Abu Lahab itu ditaruh kotoran di depan rumah Nabi menuju Masjidil Haram. Tujuannya apa? Supaya ya ketika Nabi itu berangkat untuk sholat, untuk mengerjakan sholat, Nabi itu nanti badannya kena kotoran. Jadi seperti itu. Jadi saking syadidnya itu ya mengganggu seperti itu. Tapi ada yang mengatakan juga bahwasanya Sayyidah Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu belum sampai selesai pernikahannya, dalam artian belum sampai akad, tapi hanya sekedar khitbah atau lamaran. Jadi di sini ada yang mengatakan bahwasanya Sayyidah Ummu Kulthum dan Sayyidah Ruqayyah, ada yang mengatakan itu beliau berdua sudah menikah dengan dua anaknya Abu Lahab, tapi belum didukhul atau belum berhubungan suami istri. Sampai akhirnya Abu Lahab itu memerintah kedua anaknya untuk menceraikan kedua putri Nabi sebagai bentuk kemarahan kepada Nabi dan penentangan terhadap agama Islam. Tapi ada yang meriwayatkan juga bahwasanya mereka itu belum sampai menikah, tapi hanya sekedar masih lamaran saja. Jadi intinya keadaan Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulthum, sekalipun diceritakan beliau berdua itu pernah menikah dengan kedua anaknya orang yang paling menentang, orang yang paling mengganggu Nabi, yaitu Abu Lahab laknatullah alaih, itu masih dalam keadaan suci. Dalam artian ya yang satu meriwayatkan katanya sudah nikah tapi belum didukhul. Yang satu lagi bahkan belum sampai menikah, hanya sekedar lamaran saja. Intinya hal ini tuh menunjukkan akan kesucian kedua putri Nabi, yaitu Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulthum, sekalipun pernah menikah dengan kedua anaknya Abu Lahab itu tadi. Jadi itu adalah putra-putri Sayyidah Khadijah dan juga putra-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seluruh atau sebagian besar putra-putri Nabi itu ya adanya dari Sayyidah Khadijah, bukan dari istri-istri yang lain. Ya ada satu itu yaitu Sayyidina Ibrahim, itu dari Maryah Al-Qibtiyah. Adapun dari istri-istri yang lain seperti Sayyidah Saudah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofiyah, itu Nabi tidak dikaruniai keturunan. Dan juga sampai sekarang keturunan yang masih dianggap tersambung dengan Nabi dan masih dianggap sebagai keturunan Nabi itu adalah yang berasal dari keturunannya Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidina Ali, yang mana Sayyidah Fatimah itu adalah putri dari Sayyidah Khadijah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Baik, lanjut bab yang selanjutnya, yaitu fida'uha wa sabruha radhiyallahu anha. Yaitu bab yang selanjutnya ini akan menceritakan tentang pengorbanan dan kesabaran Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ma'a kulli hadhil awsaf al-'azimah, bersamaan dengan sifat-sifat barusan yang agung, allati dzakarnaha, yang sudah kami sebutkan, fi hadhil mar'ah, di dalam wanita ini yaitu Sayyidah Khadijah, illa annaha lam taslam radhiyallahu anha min adhiyatil kuffar wa syururihim. Illa annaha, akan tetapi beliau, lam taslam itu tidak selamat atau tidak lolos, siapa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, min adhiyatil kuffar, dari gangguannya orang kufar, wa syururihim, dan kejelekan keburukan mereka. Bal akhadat, bahkan Sayyidah Khadijah itu mengambil nasibaha, bagiannya, yaitu beliau juga mempunyai bagian dari gangguan-gangguan orang kufar Makkah, min dzalik, dari gangguan tersebut, liyartafi'a qadruha, supaya derajatnya itu semakin naik,
indallah di sisi Allah, waliyadhhara sidquha dan juga supaya tampak kejujurannya beliau, wasabruha dan kesabarannya Sayyidah Khadijah. Faqad dakhalat, maka Sayyidah Khadijah itu sungguh telah masuk, yaitu bergabung ma'al muslimina bersama orang-orang muslim, ila syi'bi Abi Thalib ke syi'ib Abi Thalib, hina hasara ketika memboikot kuffaru Makkah, siapa orang-orang kafir Makkah, memboikot kepada siapa, yaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bani Hashim wa bani al-Muttalib, yaitu ketika kufar Makkah itu memboikot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, minal ghad, dari al-ghad, yauman nahar, pada hari Nahar yaitu Idul Adha, wa huwa biminan, dan keadaannya Rasulullah itu sedang berada di Mina. Nahnu naziluna ghadan bi khayfi bani Kinanah haitsu taqasamu 'alal kufr, yakni dzalikal muhassab. Nahnu naziluna, kita akan turun, ghadan besok, bi khayfi bani Kinanah, di tebing Bani Kinanah, haitsu taqasamu, yang mana mereka itu saling bersepakat, alal kufur, atas kekufuran, yakni dzalikal muhassab, yang dimaksud tebing Bani Kinanah itu ya muhassab, yaitu tempat melempar jumroh di Mina pada saat ini. Itu adalah tempat tinggalnya Nabi ketika masa pemboikotan oleh orang kufar Makkah. Wadzalika, dan hal tersebut, yaitu kenapa kok Nabi itu tinggal di sana, anna Quraisyan, bahwasanya Bani Quraisy wa Kinanah dan Bani Kinanah, tahalafat, itu mereka bersepakat atau bersumpah, ala Bani Hashim, atas Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib, dan juga Bani Abdul Muttalib, atau Bani Muttalib atau Bani Muttalib sama aja, alla yunakihuhum, untuk tidak menikahkan dengan mereka, dalam artian tidak menikahkan keluarga-keluarga atau anak-anak mereka itu dengan seseorang dari Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib. Wala yubayyi'uhum, dan tidak bertransaksi bersama mereka, yaitu tidak mau bertransaksi dengan orang-orang dari Bani Hashim wa Bani Muttalib. Hatta yuslimu ilaihim, sehingga mereka itu menyerahkan kepada orang kafir Makkah itu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Jadi diceritakan bahwasanya Sayyidah Khadijah bersamaan dengan sifat-sifat beliau yang agung seperti yang diceritakan oleh musannif atau Habib Alwi di bab sebelumnya, akan tetapi bersamaan dengan hal tersebut, sekalipun beliau itu adalah orang al-ghaniya, sekalipun Sayyidah Khadijah itu adalah orang yang mempunyai pangkat, mempunyai harta, nasabnya bagus, akan tetapi hal tersebut itu tidak membuat beliau selamat dari gangguan dan serangan-serangan dari kufar Makkah. Jadi sekalipun Sayyidah Khadijah dengan segala privilege yang beliau punya, yaitu nasab yang bagus, pangkat yang bagus, keluarga yang terpandang, harta yang banyak, beliau itu juga mendapat gangguan serta serangan dari orang kafir Makkah pada saat itu. Akan tetapi ya semua itu untuk mengetes atau mengetahui bagaimana kejujuran beliau dalam mendukung Nabi, dalam berada di pihak Nabi, untuk mengangkat derajat beliau dan mengetahui kejujuran beliau dan kesabaran beliau dalam membersamai Nabi untuk memperjuangkan dakwah Islam. Bahkan diceritakan Sayyidah Khadijah itu juga ikut masuk, dalam artian ikut bergabung bersama orang-orang muslimin ketika itu dan juga orang Bani Hashim dan Bani Muttalib ke Syi'ib Abi Thalib ketika orang-orang kufar Makkah itu memboikot orang muslim
yaitu tidak mau menikahkan anak-anak mereka, tidak mau menikahkan keluarga-keluarga mereka dengan Bani Hashim atau Bani Muttalib, dan juga tidak mau bertransaksi dengan mereka kecuali mereka itu menyerahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka bunuh. Akhirnya karena Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib itu tidak mau menyerahkan Nabi, akhirnya orang Bani Kinanah dan Bani Quraisy ketika itu bersepakat untuk memboikot mereka. Akhirnya tidak ada yang mau bertransaksi kepada mereka, tidak mau menikahkan anak-anaknya dengan mereka. Sehingga ya terpaksa ketika itu Nabi Muhammad dengan kaum muslimin dan juga dari Bani Quraisy, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang lain itu berlindung atau bertempat tinggal di Syi'ib Abi Thalib atau lembah Abi Thalib. Nah, itu pemboikotan itu terjadi di tahun 7 setelah kenabian. Jadi Nabi itu diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Kemudian beliau itu diboikot oleh orang kufar Mekah pada tahun 7 kenabian atau kurang lebih di usia 47 tahun. Nah, kalau kita mau mengangan-angan dan membayangkan bagaimana kerasnya Nabi, bagaimana kerasnya Sayyidah Khadijah itu menerima segala tantangan dan juga gangguan dari orang-orang kufar Makkah. Kita bayangkan ketika itu usia Nabi ketika diboikot ke Syi'ib Abi Thalib itu sekitar 47 tahun. Sedangkan usia Sayyidah Khadijah itu terpaut 15 tahun dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Sayyidah Khadijah itu umurnya 47 ditambah 15, 62 tahun. Jadi di usia 62 tahun Sayyidah Khadijah itu tetap setia bersama Nabi, bahkan ketika Nabi itu diboikot dari Makkah sehingga harus mengungsi di Syi'ib Abi Thalib. Seperti yang dikatakan sampai mereka itu tidak punya makanan, tidak punya pasokan makanan sehingga harus makan dari daun-daunan dan kayu-kayuan, yang mana diceritakan mereka itu kelaparan selama 3 tahun. Kelaparan, nggak bisa makan apa-apa, bahkan yang katanya itu makan dedaunan sampai badannya itu atau kulitnya itu sampai ada keluar hijau-hijau karena saking seringnya makan dedaunan. Maka di sini kalau kita membayangkan di usia 62 tahun itu bukanlah usia yang mudah. Bahkan sekalipun kita itu sekalipun perjuangan itu adalah perjuangan normal, dalam artian ya kalau kita bayangkan itu adalah perjuangan Nabi yang normal, dalam artian itu yang enggak sampai diboikot, enggak tetap di Mekah dengan segala fasilitas yang ada, di usia tersebut itu adalah bukan usia yang mudah. Maksudnya orang usia 62 tahun itu biasanya sudah lemah, sudah enggak bisa apa-apa, sudah memilih untuk ya udah wis pasrah aja. Tapi enggak, Sayyidah Khadijah di usia tersebut itu tetap setia mendukung Nabi, tetap setia menemani Nabi. Bahkan di saat-saat paling sulit, yaitu ketika diboikot, enggak bisa apa-apa, dikeluarkan dari Mekah, enggak punya makanan apa, enggak punya persediaan apa, ya mereka akhirnya mengungsi di lembahnya Syi'ib Abi Thalib itu tadi, dalam keadaan enggak bisa makan, dalam keadaan sudah tua renta, dalam keadaan sudah lemah seperti itu. Hal ini itu menunjukkan bagaimana kuatnya tekad beliau, bagaimana kesungguhan beliau dalam mendukung suaminya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa husira, dan diboikot Banu Hashim wa Banu Muttalib dan Bani Muttalib fi Syi'ib, di dalam Syi'ib Abi Thalib. Wa qata'athum, dan juga memboikot atau memutus terhadap mereka Quraisyun, yaitu Bani Quraisy, hatta ajhadahumul ju', sehingga mereka itu terbebani oleh rasa lapar, dilanda kelaparan. Wa ahlakahumul atash, dan juga dilanda kehausan. Walam yafuts, dan tidak terlewatkan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, tidak terlewatkan apa? Antusyarikan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mihnatahu al-ghasyah, yaitu beliau juga ikut bergabung
dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menanggung beban yang berat tersebut. Fawaqafat, maka beliau itu selalu stay, selalu ada ila jiwarihi di sisi Nabi. Taju'u, beliau itu ya juga merasakan rasa lapar, kama yaju'ul muslimun, sebagaimana orang-orang muslim itu kelaparan. Wa tadhma kama yadhma'ul muslimun, dan beliau itu juga kehausan seperti orang-orang yang lain, orang-orang muslim yang lain juga kehausan. Wa tughashis syiddah, dan beliau juga menanggung kesusahan, wal'ana, dan keletihan, dan kesusahan juga. Wahya salilatul majid, padahal beliau itu adalah keturunan orang-orang yang mulia, keturunan orang-orang yang berpangkat. Wasahibatul ghina, dan juga beliau itu adalah orang yang kaya, orang yang mempunyai harta. Wala ahdalaha bihadza syaqa, dan beliau itu tidak pernah merasakan atau tidak terbiasa dengan kesusahan seperti ini. Beliau itu sudah terbiasa, dari keluarganya itu adalah keluarga yang terpandang, keluarga yang mulia. Dan juga beliau itu adalah orang yang kaya, sehingga ketika berada di Syekh Abi Thalib itu adalah 360 derajat dari kehidupan beliau yang selanjutnya, yang awalnya itu penuh dengan fasilitas, penuh dengan dunia, penuh dengan harta. Kemudian 360 derajat berubah, tidak punya apa-apa, tidak, bahkan untuk sekedar makan pun itu tidak punya, apalagi tempat tinggal, kelaparan dan kehausan. Padahal sebelumnya beliau tidak pernah merasakan seperti itu. Walam yasbik laha mithlu hadzal tahammul was sabr. Walam yasbik, dan tidak pernah, laha yaitu Sayyidah Khadijah, mithlu hadzal tahammul was sabr, yaitu merasakan beban seperti ini dan juga kesabaran yang seperti ini. Wa qad kanat, dan ada siapa Sayyidah Khadijah, kabiratan, itu sudah tua, fisin, yaitu di dalam usianya, haitsu qarabat as-sittin min umriha. Kok qarabat as-sittin? Yaitu yang mana beliau itu mendekati usia 60 dari usianya. Loh, kok mendekati usia 60? Harusnya sudah lebih 60 kan? Orang Nabi itu yang diboikot 7 kenabian, 7 minal bi'tsah. Berarti usia Nabi itu 47. Berarti kalau usia Nabi 47, itu Sayyidah Khadijah 15 tahun lebih tua. 47 tambah 15 berarti kan 62. Ini mungkin ada kesalahan atau mungkin perbedaan riwayat, tapi harusnya kalau ikut yang usia yang awal, kalau memang ini itu terjadi pada 7 bi'tsah atau 7 kenabian, ya berarti usia Sayyidah Khadijah ketika itu bukan mendekati 60, bahkan sudah lebih dari 60, yaitu di usia 62 tahun. Min umriha, dari usia Sayyidah Khadijah. Au tazidu 'alaiha qalilan, atau lebih atau lebih dari 60, lebih sedikit dari 60, yaitu tadi 62 tahun. Walakinnaha, akan tetapi Sayyidah Khadijah abad, beliau itu menolak, illa antasbir wa tansur, kecuali ya beliau itu tetap bersabar dan ikut menolong al-Habibah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahma kanat, bagaimanapun ada, yaitu at-tadhiyah wal ana, yaitu pengorbanan dan kesusahannya. Bagaimanapun pengorbanan yang harus dikorbankan atau kesusahan yang harus dirasakan, beliau tetap memilih untuk berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad dama hadzal hisar 3 sinin, dan boikot ini itu terjadi selama 3 tahun. Kanat fi asna'iha min aqwan nas imanan, dan Sayyidah Khadijah itu selama masa boikot itu adalah salah satu orang yang paling kuat imannya, wa asyaddihim azman, dan paling keras tekadnya, wa aqrabahum ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling dekat atau yang selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aktsarihim i'anatan, dan yang paling banyak membantu lahu sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi itu diboikot bersama juga dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib yang lain di Syekh Abi Thalib, pemboikotan itu terjadi selama 3 tahun. Dan di dalam boikot tersebut itu sama sekali tidak memiliki fasilitas atau pasokan makanan, sehingga mereka itu merasakan kelaparan dan kehausan. Akan tetapi Sayyidah Khadijah itu tetap setia membersamai Nabi
di dalam masa pemboikotan tersebut. Padahal usia beliau ketika itu bukan terbilang muda, yaitu di usia 62 tahun. Beliau itu tetap setia membersamai Nabi di dalam masa boikot tersebut. Padahal Sayyidah Khadijah itu adalah orang yang berada di garis keturunan orang-orang mulia. Dalam artian hidupnya itu selalu enak. Bahkan beliau itu adalah orang yang mempunyai harta, orang yang paling banyak hartanya dulunya, yaitu orang yang gak pernah kesusahan, apalagi untuk sekedar makan. Dan beliau itu tidak pernah merasakan hal seperti ini, yaitu beban di kesusahan seperti ini, yaitu tidak bisa makan sampai kehausan dan tidak punya fasilitas apapun di Syekh Abi Thalib. Tapi ya bersamaan dengan itu beliau itu tetap sabar, tidak mengeluh dan tetap setia bersama Nabi. Dan beliau adalah orang yang selalu menolong Nabi dan orang yang paling kuat imannya ketika masa pemboikotan tersebut. Jadi beliau adalah orang yang paling setia dengan Nabi, sekalipun keadaan beliau ketika itu 360 derajat berubah dari keadaan beliau yang sebelumnya yang penuh dengan kenikmatan dan kemewahan. Hal tersebut itu menunjukkan akan kesungguhan dan kejujuran Sayyidah Khadijah dan juga kesabaran Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha warḍaha, yang mana hal tersebut itu juga yang menyebabkan tingginya derajat beliau di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad saqallahu, dan Allah telah mengarahkan Ummul Mukminin Khadijah, yaitu Sayyidah Khadijah, hadiyatan sebagai hadiah lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi atau untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wasahu bi ajmalil muwasah, dan Sayyidah Khadijah ini harusnya kayaknya ada salah, la'ala shawab ini wa wasathu, karena fa'ilnya ini kembali ke Sayyidah Khadijah. Jadi la'ala shawab ini yang betul adalah wa wasathu bi ajmalil muwasah. Jadi Sayyidah Khadijah itu selalu menghibur Nabi dengan sebaik-baik penghiburan, yaitu selalu menghibur Nabi di kala kesusahan. Hina ta'akhkhara alaihil wahyi, yaitu ketika wahyu itu telat datang kepada Nabi, fadhanna annahu la ya'uda, yang mana Nabi itu sempat menyangka bahwasanya wahyu tersebut itu tidak akan datang kembali. Wa annallaha qad wada'ahu wa qalahu, dan beliau mengira bahwasanya Allah itu telah meninggalkan beliau dan telah marah kepada beliau, seperti yang diteriakkan oleh orang kafir Quraisy itu. Fadzakarallahu ta'ala fi jumlati ma dzukira min ni'amihi alaihi fadla Khadijah radhiyallahu anha. Fadzakarallahu ta'ala, maka Allah menyebutkan fi jumlati ma dzakara, dalam sekumpulan nikmat, fi jumlati ma dzakara min ni'amihi alaihi, di sejumlah nikmat yang Allah sebutkan dari nikmat-nikmatnya itu, beliau Allah menyebutkan apa? Yaitu salah satunya adalah fadlah Khadijah radhiyallahu anha, yaitu keutamaan atau kedudukan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Allati aghnathu bimaliha, yang mana Sayyidah Khadijah itu mencukupi Nabi dengan hartanya, antolabil ma'ash, dari mencari uang atau mencari kehidupan, dalam artian mencari bekerja. Wahayya'at lahu dzuruf, dan yang mana Sayyidah Khadijah itu selalu mempersiapkan keperluan Nabi, liyatafarraga li da'watil ummah, supaya Nabi itu tidak perlu repot untuk mengurus keperluan dan fokus untuk berdakwah kepada umat. Wa ta'diyatir risalah, dan menunaikan risalah bi akmali wajhin, dengan sempurna. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman di dalam surah Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ila akhirih. Wad-duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam ketika sudah hening. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sungguh Allah Tuhanmu itu tidak meninggalkanmu ataupun marah kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah akan memberikanmu
nikmat atau Tuhanmu akan memberikanmu nikmat wahai Muhammad, fatardo sehingga kamu itu ridho. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Tuhanmu itu menemukanmu, mendapatimu dalam keadaan yatim, fa'awa kemudian engkau itu dirawat. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Tuhanmu itu menemukanmu dalam keadaan kebingungan, kemudian fahada Tuhanmu itu mengarahkanmu. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Tuhanmu itu menemukanmu dalam keadaan miskin, fa'aghna kemudian dicukupi oleh Tuhanmu tersebut. Jadi Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wardoha itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana Sayyidah Khadijah itu adalah orang yang setia terhadap Nabi di dalam segala keadaan apapun. Bahkan Sayyidah Khadijah itu adalah orang yang menghibur Nabi ketika orang-orang Arab itu banyak yang mengejek Nabi dan mengatakan bahwasanya Nabi itu telah ditinggalkan oleh Tuhannya dan Tuhannya telah marah kepada Nabi ketika wahyu itu telat datang. Yaitu diceritakan bahwasanya Nabi itu pernah wahyu itu telat datang sehingga ketika itu orang Arab itu bersorak-sorai. Nah, ada yang bilang wahyu itu telah datang 15 hari. Ada yang bilang wahyu itu telah datang 40 hari. Sehingga orang kufar Makkah itu banyak yang bersorak-sorai dan mengatakan bahwasanya Rabbu Muhammad wada'ahu wa qalah, yaitu Tuhannya Muhammad sudah meninggalkan dia dan sudah marah sama dia, makanya sudah tidak diberi wahyu lagi. Nah, jadi ketika itu Nabi Muhammad itu terpancing, dalam artian ya sempat membuat overthinking. Nabi Muhammad ketika itu yang merasa bahwasanya masa benar apa yang dikatakan oleh mereka, yaitu Tuhanku telah meninggalkanku dan telah marah kepadaku. Akhirnya Nabi itu bersedih atas apa yang mereka ucapkan, tapi Sayyidah Khadijah itu datang untuk selalu menghibur Nabi. Beliau selalu menguatkan Nabi, meyakinkan Nabi bahwasanya apa yang dikatakan oleh kufar Mekah itu adalah sebuah kesalahan. Bahwasanya Tuhannya Nabi, bahwasanya Allah itu tidak akan pernah meninggalkan atau apalagi marah kepada Nabi. Makanya Allah sendiri itu telah menyebutkan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, di antara nikmat-nikmat yang agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Allah itu menyebutkan salah satu nikmatnya itu adalah nikmat Sayyidah Khadijah, yang mana disebutkan di dalam surah Ad-Duha, yaitu wal-duha wal-laili idza saja, di ayat ke-8 itu Allah menyebutkan wa wajadaka ailan fa'aghna, yaitu ketika Allah itu menemukanmu wahai Muhammad dalam keadaan miskin, kemudian kamu itu dibuat kaya atau dicukupi. Lah maksudnya dicukupi ini apa? Fa'aghnaka bi Khadijah, yaitu Allah yang awalnya kamu itu miskin, kemudian Allah datangkan Sayyidah Khadijah sehingga hidupmu itu tercukupi, sehingga kamu itu tidak lagi perlu bekerja, sehingga Khadijah itu setia melayanimu dan kamu itu bisa untuk fokus berdakwah dan menunaikan risalah kepada umat ketika itu. Jadi salah satu nikmat yang Allah berikan, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu adalah kehadiran Sayyidah Khadijah di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Lanjut, idza kana al-amru kadzalik fa kaifa la takunu ummul mukminina Khadijatu ahabba azwajih. Idza kana al-amru kadzalik, jika memang kenyataannya itu seperti itu, fa kaifa la takunu ummul mukminina Khadijah, bagaimana mungkin seorang ummul mukminin Sayyidah Khadijah itu tidak menjadi ahabba azwajihi, yaitu istri yang paling disayang oleh beliau, yang paling dicintai oleh beliau, ilaihi, yaitu kepada Nabi. Wa yabqa dzikruha fi qalbihi wa ala lisanihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan namanya selalu disebut-sebut di dalam hatinya dan juga di lisannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yakhussuha bil manzilah al-aliyah, dan Nabi telah memberikan tempat yang khusus kepada Sayyidah Khadijah di dalam hatinya. Fahiya awwalu zaujatin fi hayatih, dan Sayyidah Khadijah itu adalah
wanita pertama atau istri pertama di dalam hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sabarat sabran azima, dan beliau itu telah sabar bersama Nabi dengan kesabaran yang sangat-sangat agung. Wa dhahhat min ajlihi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu rela berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasathu fi mihnatihi wa kurbatihi, dan beliau itu selalu menghibur Nabi di dalam cobaan Nabi dan kesedihan Nabi. Jadi ya, dengan apa yang telah kita ketahui, bagaimana pengorbanan Sayyidah Khadijah, bagaimana setianya Sayyidah Khadijah, bagaimana sikap Sayyidah Khadijah kepada Nabi, bagaimana beliau itu selalu mendukung Nabi bahkan ketika orang kafir Makkah tidak ada yang mendukung beliau, maka hal tersebut itu tidaklah heran bagi kita ketika adanya Sayyidah Khadijah atau derajatnya Sayyidah Khadijah itu adalah derajat yang tinggi di sisi Nabi atau bahkan di sisi Allah. Dan tidak heran juga bahwasanya Sayyidah Khadijah itu adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Khadijah itu adalah orang yang memiliki tempat khusus di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh orang lain selain beliau. Yang mana beliau itu telah mengorbankan segala segala upaya di dalam hidupnya, dan juga rela berkorban untuk Nabi, rela mengorbankan apa yang beliau punya, mulai dari harta, tenaga, pikiran, semua untuk mendukung Nabi dan membuktikan kesetiaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut itu adalah penyebab derajat beliau itu diangkat oleh Allah, dan beliau memiliki posisi khusus di sisi Nabi dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'aha Jibrilu, wa qad ja'aha, dan telah datang kepada Khadijah Jibrilu, yaitu malaikat Jibril, bil busyra, dengan kabar gembira, minal malikil jalil, dari al-malikil jalil, yaitu dari Allah. Wahia bisyaratun azimah fazat bihal mar'atul azimah ummul mukminina Khadijah radhiyallahu anha. Wahia, dan kabar gembira tersebut itu adalah bisyaratun azimah, yaitu kabar gembira yang agung. Fazat, yang beruntung, biha, dengan kabar tersebut, bisyarah tersebut, yaitu al mar'atul azimah, wanita yang agung. Siapa? Yaitu ummul mukminina Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata Jibril an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka kemudian Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idam. Ini Khadijah, dia akan datang kepadamu dengan membawa semangkuk yang berisi lauk pauk, au ta'amun au syarab, atau makanan atau minuman. Intinya dengan semangkuk yang berisi makanan, entah itu lauk pauk atau makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam. Dan jika dia itu telah datang kepadamu, maka ucapkanlah padanya itu salam, min rabbiha, dari Tuhannya, wa minni, dan juga dariku, yaitu malaikat Jibril, wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berilah kabar gembira dia dengan rumah di surga, min qasabin, dari rotan, la sokhaba fihi wala nasab, yang mana tidak ada kebisingan di dalamnya dan tidak ada rasa letih di dalamnya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Lanjut, nanti ini satu kesatuan. Wa an Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib qala, dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, beliau berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an ubasyira Khadijah bi baitin min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya aku diperintah an ubasyira, untuk memberi kabar gembira Khadijah, kepada Khadijah, bibaitin, dengan rumah di dalam surga, min qasabin, yang terbuat dari rotan, la sakhaba fihi, yang tidak ada kebisingan di dalamnya, wa nasab, dan tidak ada keletihan, tidak ada rasa capek. Akhrajahul Imamu Ahmad. Wa an ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Lah jadi eh, diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Khadijah itu mendapat bisyarah atau mendapat kabar gembira yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang mana disebutkan suatu ketika malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, Khadijah ini istrimu habis ini akan datang kepada kamu. Lah dia itu akan membawa semangkuk yang berisi makanan atau minuman atau lauk pauk. Nah nanti kalau Sayyidah Khadijah itu datang kepadamu, maka ucapkanlah kepada dia itu salam dari Tuhannya." Maksudnya ada salam dari Allah untuk Sayyidah Khadijah. Wa minni, dan juga dariku, yaitu malaikat Jibril. Lalu kemudian basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhab fihi wala nasab. Kemudian setelah kamu sampaikan salam kepada dia, berilah dia itu kabar gembira bahwasanya telah dibangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari rotan, yang mana tidak ada kebisingan di dalamnya dan juga tidak ada rasa lelah di dalamnya, karena dengan banyaknya nikmat yang disiapkan untuk beliau di rumah tersebut. Jadi itu adalah salah satu bisyarah atau kabar gembira yang diberikan kepada Sayyidah Khadijah, yang mana beliau itu mendapat salam langsung dari Allah dan juga dari malaikat Jibril, dan juga mendapat bisyarah akan adanya rumah untuk beliau di surga yang terbuat dari rotan dan tidak ada kebisingan dan juga rasa letih di dalamnya, karena banyaknya nikmat yang Allah siapkan untuk beliau di surga nanti. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Lalu wa an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Maghirtu 'ala imra'atin li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Maghirtu, tidaklah aku itu cemburu, 'ala imra'atin, kepada satu wanita, li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama ghirtu 'ala Khadijah, seperti halnya cemburuku kepada Khadijah. Likasrati dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyyaha, karena Rasulullah itu sering menyebutnya, sering menyebut nama Sayyidah Khadijah, wa sanaihi, dan juga sering memuji-muji beliau bahkan setelah kematiannya. Alaiha wa qad uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyubashshiraha, untuk memberi kabar gembira kepada Sayyidah Khadijah, bi baitin laha fil jannah, dengan adanya rumah untuk Sayyidah Khadijah di surga, min qasabin, yang terbuat dari rotan. Akhrajahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Jadi diceritakan dari Sayyidah Aisyah, beliau itu berkata, aku itu tidak pernah cemburu kepada perempuan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah itu sering disebut-sebut oleh Rasulullah, bahkan sering dipuji-puji oleh Rasulullah bahkan setelah kematian beliau radhiyallahu anha wa ardhaha. Makanya nanti itu ada hadis yang menceritakan bagaimana sayangnya atau cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah, yang mana kalau yang banyak orang-orang tahu bahwasanya Sayyidah Khadijah, bahwasanya Rasulullah itu salah satu istri yang dicintai Rasulullah itu adalah Sayyidah Aisyah, yang mana panggilan kepada Sayyidah Aisyah itu adalah ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Akan tetapi secinta-cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah itu masih tidak melebihi cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Makanya kalau ada pertanyaan siapa istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah Sayyidah Khadijah, bukan Sayyidah Aisyah. Dan pernah suatu ketika, karena saking seringnya Rasulullah itu menyebut Sayyidah Khadijah dan memuji-muji beliau bahkan setelah wafatnya, pernah itu nanti ada hadisnya itu Sayyidah Aisyah itu ya keceplosan. Bahwasanya intinya itu Sayyidah Aisyah bilang kenapa engkau itu selalu selalu menyebut-nyebut
dia, selalu memuji-muji dia, padahal dia itu sudah wafat dan Allah telah memberikanmu ganti yang lebih baik. Nah, jadi Sayyidah Aisyah itu keceplosan bilang kayak gitu. Bilang, kenapa kamu itu, maksudnya, kenapa engkau ya Rasulullah nggak bisa move on dari Sayyidah Khadijah? Padahal Allah telah memberikanmu itu dengan yang lebih baik. Maksudnya apa? Sayyidah Khadijah itu janda, Allah itu telah memberikanmu saya. Nah, jadi Sayyidah Aisyah itu kayak gitu. Bilang, Allah itu telah memberikanmu yang lebih baik dari Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah itu merasa lebih baik dari Sayyidah Khadijah karena beliau itu masih perawan di antara istri-istri Rasulullah. Maka seketika Rasulullah itu berubah, wajahnya itu berubah langsung seperti marah. Nggak pernah wajahnya Rasulullah itu berubah berubah menjadi marah seperti marahnya ketika mendengar hal tersebut. Langsung marah Rasulullah seakan-akan kamu lebih baik dari Khadijah. Enggak, Khadijah itu yang menolongku ketika aku bukan siapa-siapa. Khadijah itu yang menerimaku ketika aku itu belum punya apa-apa. Sedangkan kamu itu menerimaku dalam keadaan sudah menjadi Rasul. Dalam keadaan aku itu sudah berada di posisi seperti ini. Tapi Sayyidah Khadijah yang benar-benar bersamaku mulai dari aku itu nol. Makanya secinta-cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah itu tidak sampai mengalahkan cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Makanya kalau ada pertanyaan, siapakah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya bukan Sayyidah Aisyah, akan tetapi istri yang paling dicintai adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Lanjut dikit lagi. Falamma akhbaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil bisyarah. Maka ketika Nabi itu memberi kabar kepada Sayyidah Khadijah, an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil bisyarah dengan kabar gembira, allati jaa biha Jibril alaihi salam, yang mana dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Qalat, maka Sayyidah Khadijah itu menjawab, Allahu huwassalam wa minhus salam wa ala Jibril assalam wa alaikas salam wa rahmatullah wa barakatuh. Akhrajahun Nasa'i wal lafdhu lahu wa Tabarani. Jadi ketika Nabi itu menyampaikan salam yang dibawa Jibril dari Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidah Khadijah, maka Sayyidah Khadijah itu ketika mendengarnya langsung menjawabnya Allahu huwassalam wa minhus salam wa ala Jibril assalam wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lanjut, ini ada lanjutannya. Wanzuru ila adabi hadhihi at-tahirah wa dzauqiha wa kamali aqliha. Lihatlah bagaimana adabnya wanita yang suci ini, wa dzauqiha, dan zauqnya atau perasaannya beliau atau kepekaan beliau, wa kamali aqliha, dan sempurnanya akalnya beliau. Hina maqalat, ketika beliau itu menjawab Allahu huwassalam walam taqul 'ala Allahi salam. Nah, ketika beliau itu menjawab salam yaitu dengan Allahu huwassalam, bukan menjawabnya dengan 'ala Allahi salam. Li'anna Allah Ta'ala la yuraddu 'alaihi salam, karena Allah Ta'ala itu tidak dikembalikan kepadanya itu assalam. Kama yuraddu 'alal makhluqin, sebagaimana dijawab kepada makhluk. Wali'anna assalam ismun min asmahi ta'ala, karena assalam itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa aidan du'aun bisalamah, dan juga assalam itu adalah doa keselamatan. Wa kilahuma la yasluhu ayyuradda bihima 'ala Allah taala, dan keduanya yaitu salam, yaitu menjawab salam sebagaimana kepada makhluk, dan juga salam yang mana itu adalah bermakna keselamatan, itu tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Allah itu tidak pantas untuk diperlakukan sama seperti itu. Faja'alat makana raddis salam as-sana'a alaih, maka raddis salam as-sana'a alaih. Maka akhirnya Sayyidah Khadijah itu menjadikan tempatnya atau posisi menjawab salam yang awalnya itu alaikas salam itu menjadi pujian kepada Allah. Wa hadza indalla ala syai'in fa inna ma yadullu ala wufuri aqliha. Wa hadza, dan hal ini, indalla ala syai'in, jika itu adalah sebuah tanda, maka fa inna ma yadullu ala wufuri aqliha, maka hal tersebut itu adalah tanda sempurnanya atau cerdasnya akalnya Sayyidah Khadijah, wa kamali ma'rifatiha bi rabbiha, dan kesempurnaan pengetahuan beliau atas Tuhannya.
Wa qad qala, dan sudah berkata siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi berkata, la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwassalam. Jangan kalian berkata assalamu ala Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah assalam. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Jadi maksudnya gimana? Ini adalah salah satu cerita kecerdasan Sayyidah Khadijah dan kesempurnaan akal beliau. Jadi ini adalah salah satu cerita kecerdasan Sayyidah Khadijah dan kecemerlangan akal beliau. Ketika beliau itu diberi kabar gembira oleh Nabi bahwasanya beliau itu mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidah Khadijah itu tidak menjawab salamnya seperti halnya menjawab salam kepada makhluk. Jadi kan biasanya ketika kita itu mengucapkan salam assalamualaikum, maka jawabannya adalah waalaikumsalam. Ketika orang itu mendoakan kita dengan salam, maka kita mengembalikan doa tersebut atau kita mendoakan balik kepada orang tersebut. Akan tetapi ketika Sayyidah Khadijah itu diberi salam oleh Allah, maka dengan kecerdasannya beliau itu langsung memproses otaknya dan tidak menjawab salamnya itu sama seperti makhluk. Kenapa? Karena ketika kita itu menjawab salam kepada makhluk, maka itu seakan-akan kita itu mengembalikan doa atau kita itu juga mendoakan mereka. Maka ketika mereka itu mengucapkan assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, kita menjawab waalaikumsalam dan juga keselamatan semoga atas kalian juga. Nah, ketika Allah yang mengucapkan kepada Sayyidah Khadijah, maka Sayyidah Khadijah itu tahu bahwasanya Allah itu tidak layak untuk dijawab salam seperti makhluk. Kenapa? Karena salam itu hakikatnya adalah doa. Salam itu artinya adalah keselamatan. Sementara Allah itu tidak membutuhkan hal tersebut. Jadi Sayyidah Khadijah tidak menjawab salam Allah seperti halnya menjawab salam kepada makhluk. Dan juga Sayyidah Khadijah mengetahui bahwasanya salah satu nama dari nama-nama Allah itu adalah As-Salam, yang maha menyelamatkan. Maka ketika menjawab salamnya dari Allah, Sayyidah Khadijah itu langsung menjawab Allahu huwassalam. Jadi Allah itu adalah as-salam. Jadi yang asalnya jawaban dari salam itu adalah salam balik, yang asalnya jawaban dari doa salam itu adalah mendoakan balik dengan salam. Karena ini Allah yang mengucapkan salam, maka jawaban yang harusnya itu alaikas salam diubah menjadi pujian, yaitu Allahu huwassalam. Jadi itu adalah salah satu kecerdasan akal Sayyidah Khadijah dan kecemerlangan akalnya, bagaimana beliau itu langsung merespon dan memberikan inisiatif dan juga jawaban yang sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi Sayyidah Khadijah ketika dijawab salam itu menjawabnya Allahu huwassalam wa minhus salam wa ala Jibril assalam wa alaikassalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika Allah itu mengucapkan salam kepada Sayyidah Khadijah itu tidak menjawabnya, tapi justru mengubahnya dengan pujian kepada Allah. Allahu huwassalam, Allah itu adalah as-salam, yaitu yang maha menyelamatkan. Wa minhus salam, dan juga keselamatan itu berasal dari Allah. Wa ala Jibril assalam, baru ketika menjawab malaikat Jibril itu dengan salam seperti hanya makhluk. Wa ala Jibril assalam, semoga keselamatan kepada Jibril. Wa alaikassalam, dan semoga keselamatan tetap kepada engkau wahai Nabi Muhammad wa rahmatullahi wabarakatuh, dan juga rahmat Allah dan barokahnya. Jadi ini adalah tanda kecerdasan akal Sayyidah Khadijah dan kecemerlangannya, bagaimana ketika beliau itu menjawab salam dari Allah, beliau tidak menyamakannya dengan menjawab salam kepada makhluk, karena beliau tahu salam itu hakikatnya adalah doa, sedangkan Allah itu tidak membutuhkan terhadap doa tersebut. Justru doa tersebut itulah kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma najiduha radhiyallahu anha wa ardhaha ghayarat baina ma yaliqu billah wa ma yaliqu bi ghairihi. Tsumma najiduha, kemudian kita menemukan bahwasanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha ghayarat itu mengubah baina ma yaliqu billah, yaitu atas apa sesuatu yang pantas, yang layak kepada Allah, wa ma yaliqu bi ghairihi, dan apa yang layak kepada makhluk. Wa faqalat, maka Sayyidah Khadijah itu di dalam jawab
yaitu adalah wa ala Jibril assalam wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya itu mengubah jawaban salam itu menjadi pujian yang menjadi Allahu huwassalam wa minhus salam, karena itu adalah yang layak kepada Allah, kemudian mengubahnya lagi kepada sesuatu ucapan salam yang layak kepada makhluk, mengubahnya menjadi wa ala Jibril assalam wa alaikassalam, karena salam itu adalah yang layak kepada malaikat Jibril dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, intinya ini itu adalah menunjukkan bagaimana kecerdasan akal beliau dan kecemerlangan akal beliau dalam menyikapi sesuatu yang sampai kepada beliau radhiyallahu anha wa radhaha. Jadi itu adalah dua bab yang kita baca kali ini, yaitu tentang putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan juga bagaimana pengorbanan beliau dan kesabaran beliau dan kesetiaan beliau dalam menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah Islam di awal-awal, dan bagaimana cinta Nabi kepada beliau dan posisi beliau yang memiliki tempat khusus di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapannya dengan kita mempelajari sirah dan jejak langkah beliau, kita dapat meniru beliau di setiap langkah kehidupan kita, dan berkah beliau membias ke dalam setiap hari dalam hidup kita, sehingga keluarga kita dijadikan seperti keluarganya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.